semuanya, aku Vika Minatawatan. Kita berjumpa lagi di channel YouTubeku. Dan kali ini aku mau curhat soal bagaimana aku bisa naik berat badan sebanyak 65 kg dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Oke teman-teman, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, di video ini aku mau sharing soal bagaimana perjalanan kenaikan berat badanku sebanyak 65 kg dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Jika YouTuber lain bikin video tentang bagaimana cara menurunkan berat badan, justru di video ini aku malah mau menceritakan kenaikan berat badanku. Sehingga pada saat aku memulai proses diet dan hasilnya bisa aku tunjukkan, video ini bisa menjadi dokumentasi dari proses perjalanan penurunan berat badanku. Selain itu, teman-teman juga bisa menarik pelajaran dari apa yang aku alamin. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe dengan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian bisa selalu update kalau ada video terbaru dari aku. Dari kecil aku tuh memang bukan terlahir sebagai orang yang mempunyai tubuh badan yang ideal, atau bisa dibilang aku tuh punya genetik yang endomorph, yaitu badan yang gampang naik tapi susah turunnya. Nah, hal inilah yang ngebuat aku tuh terlihat lebih bongsor dibandingkan dengan teman-teman sebayaku. Bahkan karena faktor ini juga menstruasiku datang lebih dini, yaitu kelas 5 SD, sedangkan teman-temanku yang lain baru mulai menstruasi saat mereka SMP. Pada saat SMA, aku tuh juga bukan termasuk cewek-cewek yang mempunyai tubuh yang aduhai. Kalau seandainya pada saat SMA, teman-temanku punya berat badan di kisaran angka 40 kg, aku udah menginjak angka 50 kg. Pokoknya udah overweight deh. Nah, aku itu baru bisa menurunkan berat badan kalau aku sedang jatuh cinta. Mungkin karena motivasinya pengen terlihat cantik ya di depan gebetan atau depan pacar. Makanya aku bisa menjalankan diet yang membuat tubuhku bisa agak kurusan. Pada tahun 2013 aku mulai ikutan nge-gym. Kalau diceritakan agak sedih sih ya, karena aku tuh mulai nge-gym saat ayahku meninggal. Itu pun karena aku ingin menghabiskan waktu agar aku bisa melupakan kesedihanku. Di tahun 2015, setelah aku selesai internship, aku mulai ikutan nge-gym lagi. Karena pada saat itu, aku sudah memulai aktivitasku sebagai seorang dokter dan dosen yang mengharuskan aku mempunyai tubuh yang fit dan sehat. Di tahun inilah berat badanku bisa mencapai 60 kg, dari yang sebelumnya pada saat internship berat badanku mencapai 75 kg. Jadi hasil ikutan nge-gym selama 3 bulan, aku bisa menurunkan berat badan sekitar 15 kg. Di tahun 2017, pada saat sebelum menikah, aku pun mulai gencar menurunkan berat badan lagi sebagai persiapan pernikahan. Aku pun bahkan menambahkan Muay Thai atau kickboxing dalam program penurunan berat badanku. Dan bener dong, Muay Thai yang aku jalani itu dapat menurunkan berat badanku dengan cepat. Apalagi setelah capek Muay Thai pada sore hari, malamnya aku langsung tidur dan gak sempat buat makan. Bukan karena aku tuh sengaja ya teman-teman gak makan pada saat Muay Thai itu, tapi karena pas waktu Muay Thai tuh capek banget, jadi aku tuh lebih memilih untuk tidur dibandingkan makan. Tahun 2017 inilah berat badanku yang menurutku paling ideal dan juga proporsional, yaitu sekitar 55 kg dengan tinggi badanku yang hanya 160 cm. Meskipun gak kurus banget, tapi karena didapatkan dari diet dan olahraga, badanku bisa dikategorikan cukup bagus karena fit dan juga sehat. Jadi mau pakai baju apa aja kelihatan bagus dan pantas. Tahun 2018, aku memutuskan untuk menggunakan hijab karena satu dan lain hal. Dan karena perubahan inilah, aku harus membeli pakaian-pakaian baru. Karena sebelum menggunakan hijab, pakaianku kan agak ketat ya. Mungkin bukan dikatakan ketat, tapi mungkin agak pas badan. Nah, pada saat pakai jilbab inilah, aku harus membeli baju yang agak longgar. Nah, beratku yang awalnya 55-57 kg sebelum menikah jadi naik sekitar 5-7 kg menjadi 60-63 kg. Mungkin karena baju yang aku gunakan itu longgar, jadi aku nggak sadar kalau berat badanku tuh terus meningkat. Baru sadar pas ketemu sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu, dan mereka bilang, "Loh, Fik, kok lo gendutan lagi sih, Fik? Padahal sebelumnya sempat kurusan." Di tahun 2018 juga, seperti yang aku ceritakan pada video profilku, aku sudah menjadi mahasiswa S3. Nah, pada saat kuliah S3 inilah, aku merasa sangat enjoy menikmati perkuliahannya. Karena aku bertemu dengan teman-teman baru yang berasal dari luar kota.
Nah, ketika pada saat perkuliahan itu teman-temanku yang dari luar kota itu membawa makanan khas daerah mereka yang sayang banget buat nggak dicicipin. Belum lagi pas ngerjain disertasi, aku tuh nggak bisa nggak ngemil. Jadi berat badanku yang dari 60 kg naik menjadi 75 kg, yang berarti aku tuh udah naik sebanyak 15 kg. Di tahun 2019, aku dan suami sudah memantapkan diri untuk memiliki momongan. Karena pada tahun tersebut, aku dan suami udah nggak LDR lagi. Nah, tapi sebelum memutuskan untuk memiliki momongan, aku sempat didiagnosa dokter memiliki kista ovarium yang mengharuskan aku untuk menjalani operasi laparoskopi. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab aku susah memiliki momongan. Bisa juga karena kenaikan berat badanku yang drastis yang membuat hormon-hormonku jadi nggak seimbang. Tahun 2021, aku terkena COVID. Waktu itu, aku sempat dirawat di rumah sakit. Seperti yang kita tahu, COVID dapat menurunkan sistem imunitas sehingga dokter mengupayakan para pasien untuk meningkatkan imunitas mereka dengan tidak melarang makan apapun. Namun dengan catatan, makanan yang dikonsumsi itu harus makanan yang sehat dan bergizi. Pada saat di rumah sakit, walaupun makan banyak, berat badanku sempat turun. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, saat recovery berat badanku malah naik dong sampai 80 kg. Salah satunya karena efek pasca COVID yang membuat badanku selalu sempoyongan dan juga nampak lemas. Sehingga aku belum dianjurkan untuk berolahraga atau beraktivitas berat. Belum lagi pada tahun itu aku juga sibuk menyelesaikan disertasiku yang membuat aku semakin banyak makan dan bergadang. Berat badanku dari 80 kg bisa turun menjadi 66 kg dalam kurun waktu yang cukup singkat, yaitu kisaran 3 bulan saja. Nah, waktu itu saking semangatnya buat kurus, aku melakukan berbagai hal, diantaranya diet mati-matian, olahraga ekstrim sampai dengan rutin melakukan treatment slimming. Aku juga sempat berkonsultasi ke dokter gizi untuk mengatur pola makanku. Nah, cuma ya, karena turunnya instan dengan motivasi ingin memenangkan taruhan, alhasil taruhan selesai berat badanku pun juga naik lagi. Dari yang beratnya 66 kg, terus melonjak malah sampai 85 kg nih. Ya, yang awalnya sebelum taruhan itu hanya 80 kg. Menyelesaikan disertasi itu banyak menguras energi dan pikiran. Jadi mindset aku pada saat itu, aku harus banyak makan untuk menjaga kondisi. Sayangnya makanan yang aku konsumsi itu seringnya makanan yang kurang sehat, seperti minum kopi, ngemil makanan manis, makan makanan yang nggak sehat seperti gorengan, junk food, dan lain sebagainya. Dan ini aku lakukan hampir setiap hari. Belum lagi jadi banyak bergadang, di mana waktu pagi itu justru bagus untuk olahraga, malah aku pergunakan untuk tidur seharian. Jadi kebayang dong gimana berat badanku naik terus-menerus. Setelah lulus kuliah S3 di akhir tahun 2021, aku memutuskan untuk diet kembali dengan rutin nge-gym. Masya Allah, setelah rutin nge-gym, aku dan suami yang awalnya mau program bayi tabung atau IVF di bulan Januari 2022, malah dikasih kepercayaan sama Allah untuk punya anak lewat cara normal tanpa melakukan program apapun. Penantian setelah 5 tahun pun terjawab sudah. Di video lain, aku akan menceritakan tentang the journey of my miraculous pregnancy. Pada tanggal 26 Januari 2022, aku dinyatakan hamil. Kebetulan aku tuh pas hamil nggak ada yang namanya mual dan muntah yang ngebuat aku tuh jadi malas makan. Justru sebaliknya, aku tuh makan terus menerus. Sehingga pada saat aku hamil selama 9 bulan, berat badanku mencapai 112 kg. Amazing banget, dan ini tuh adalah berat terberatku seumur hidup. Setelah 4 bulan pasca melahirkan, aku baru turun sebanyak 15 kilo. Dan masih masuk dalam kategori obesitas. Punya berat badan obes itu tuh gak enak banget teman-teman. Bukan hanya dari soal penampilan yang berubah drastis yang ngebuat kita jadi gak pede, tapi juga ancaman penyakit-penyakit yang bisa muncul. Nah, untuk penyakit-penyakit ini akan aku coba share di video lain lagi. Di akhir dari video ini, aku tuh cuma mau share ke teman-teman semua bahwa bukan soal kita harus menerima diri kita apa adanya dengan mengagungkan kutipan love yourself. Tapi yang harus kita pikirkan adalah dampak yang bisa ditimbulkan ketika kita tidak melakukan apa-apa dari kenaikan berat badan kita yang amat sangat drastis. Dan dari cerita kenaikan berat badanku ini, sebenarnya ada beberapa poin yang sudah disebutkan sebagai pemicu kenaikan berat badanku. Di antaranya, pertama, pola hidup yang tidak sehat seperti aku rajin bergadang, minum kafein yang terlalu banyak, mengkonsumsi banyak makanan manis, dan juga kurang olahraga. Lalu yang kedua, tidak mengelola stres dengan baik.
Dan yang terakhir, seperti yang tadi sudah aku ceritakan soal taruhan tadi, mindset yang kurang tepat dalam menurunkan berat badan itulah yang memicu berat badanku naik malah justru lebih banyak lagi. Maka dari itu aku buat video ini untuk menjadi catatan penting buat aku dan juga pengalaman buat teman-teman semuanya untuk gak melakukan hal-hal seperti yang aku lakukan tadi agar berat badan kalian gak naik terus-menerusan seperti aku. Dan satu hal lagi, video ini selain menjadi sebuah dokumentasi, juga menjadi reminder ketika aku mulai menyerah supaya berkaca terhadap hal-hal yang sudah aku lewati dulu. Apalagi karena sekarang ini aku mempunyai anak yang susah aku dapatkan. Tentunya ini menjadi tambahan motivasiku untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Setidaknya, sehat bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga demi melakukan banyak hal bersama anakku nanti. Ya dong, kalau kita sehat, harapannya adalah umur kita bisa panjang karena bisa mengurangi banyak penyakit yang ditimbulkan dari obesitas. Oke teman-teman, maaf kalau ceritanya agak panjang ya, tapi aku harap hal-hal yang aku share tadi bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua di luar sana. Jika teman-teman mau berbagi kisah di kolom komentar, aku akan senang sekali. Aku pun pasti bisa banyak belajar dari kisah teman-teman semuanya. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video-video terbaru dari aku. Terima kasih, bye-bye!